Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di mata pelajaran PPKN. Hari ini kita akan mulai belajar di bab 1, yakni tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara di tanggal 27 Juli 2021. Semoga kalian dalam keadaan sehat, semangat untuk belajar PKN. Oke, next. Tujuan pembelajaran di bab 1 ini ada 4. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan makna hak dan kewajiban warga negara. Kedua, siswa dapat menganalisis substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Yang ketiga, siswa dapat menganalisis kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang keempat, siswa dapat mengkaji penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar 3 hal ini. Dari makna hak dan kewajiban warga negara. Yang pertama kita akan belajar apa itu hak warga negara. Yang kedua kita akan belajar apa itu kewajiban warga negara. Yang ketiga, melaksanakan hak dan kewajiban warga negara secara seimbang. Hak warga negara. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang dan aturan. Kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat. Jadi hak itu apa yang kita peroleh, apa yang seharusnya kita miliki. Singkatnya seperti itu. Terus, hak warga negara tidak lepas dari tanggung jawab sebagai warga negara, sehingga antara hak dan kewajiban harus dilakukan dengan seimbang demi kemajuan dan keberlangsungan negara. Hak warga negara berarti dimiliki oleh seorang warga negara. Apa itu warga negara? Warga negara adalah bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan menurut undang-undang sebagai warga negara. Jadi, kalau ada orang asing tinggal di Indonesia hanya dengan bermodal paspor, misalkan, itu tidak serta-merta dia disebut warga negara, tetapi harus legal secara hukum, memiliki KTP, bisa mungkin dia berkeluarga dengan orang Indonesia, dan hal lain sebagainya. Nah, ternyata hak warga negara tercantum jelas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ini ya, Pasal 27 ayat 2. Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Jadi kalau ada di sekitar kita yang kurang mampu, miskin, tidak memiliki pekerjaan, hal itu sebetulnya dilindungi oleh Undang-Undang Dasar, yaitu pasal ini. Pasal 27 ayat 3. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Jadi meskipun kita bukan TNI yang komponen utama dalam pertahanan dan pembelaan negara, tapi kita juga punya hak dan wajib ikut serta dalam membela negara. Misalkan, ibu sebagai guru, ibu harus profesional mengajar, kalian sebagai siswa, kalian berhak mendapatkan pendidikan, wajib belajar dengan sungguh-sungguh, itu termasuk upaya pembelaan negara. Terus yang ketiga, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan tulisan, dan sebagainya. Kita menulis caption atau tweet di Twitter dengan tetap berpegang pada Undang-Undang ITE. Jadi kalau ada apa-apa, misalkan kita salah berpendapat, kita bisa istilahnya biasa digugat secara hukum karena jelas aturannya. Namun itu juga termasuk hak kita untuk berpendapat. Jangan dikekang, jangan ditutupi oleh orang lain ataupun oleh siapa, karena kita punya hak. Terus yang keempat, Pasal 29 ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Jadi negara kita itu menjamin siapapun untuk memilih agamanya.
tapi tidak diperbolehkan untuk tidak mempunyai agama atau ateis. Karena kita adalah negara Pancasila. Di sila pertama juga ketuhanan yang Maha Esa, berarti negara kita dengan berbagai macam jenis agama itu mempercayai adanya Tuhan. Maka negara menjamin hak untuk memeluk agama itu. Terus yang kelima, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Tadi kita membela negara, terus ini pertahanan dan keamanan negara. Pertahanan dan keamanan negara itu adalah hak dan kewajiban kita. Kalau ada terorisme, kalau ada serangan-serangan dari luar, baik itu berupa militer ataupun non-militer, kita berhak dan wajib ikut. Jangan bersembunyi, jangan egois dengan mementingkan kepentingan diri sendiri dan golongan. Kita harus maju paling depan untuk mempertahankan negara. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Selanjutnya. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Nah ini, makanya berdiri koperasi. Di mana setiap orang tidak dimonopoli. Mau simpan pinjam, jelas bagi hasilnya. Punya hak kita di situ. Nah itu ya, hak perekonomian. Makanya kita memiliki atau negara kita banyak berdiri koperasi, BUMN dan sebagainya yang diatur dengan pasal ini. Pasal 33 ayat 2, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Yaitu tadi BUMN, minyak, gas bumi, dan kekayaan Indonesia lainnya baik di darat dan di laut, yaitu dikuasai oleh negara, tetapi negara tidak berkuasa penuh, namun harus untuk kehidupan masyarakat banyak, harus memakmurkan bangsanya. Bumi, air, kekayaan alam yang terkandung dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ini berhubungan dengan pasal yang 33 ayat 2 ya. 33 ayat 4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi, ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Ini masuk juga ke hak-hak kita dalam bidang perekonomian untuk kesejahteraan kita. Terus pasal 34 ayat 1, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Maksud dipelihara ini diberikan hak-haknya, tidak sampai kelaparan, tidak boleh sampai miskin, harus dicarikan lapangan kerja baru, baik itu melalui usaha mikro, kecil, dan menengah, baik itu melalui kursus-kursus yang didirikan oleh pemerintah dan lembaga-lembaga khusus. Selain dalam Undang-Undang Dasar, hak juga dibahas di peraturan-peraturan lainnya. Banyak ya, salah satu contohnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, di sini ada hak-hak kita sebagai hak-hak kalian sebagai siswa. Tujuan pendidikan seperti apa, yang berakhlak berkalimah, berbudi pekerti, mampu bekerja sama, sopan, santun, sehat jasmani dan rohani. Nah, itu ada hak-hak kita sebagai siswa di sana dalam mengembangkan diri, dalam bebas untuk mengekspresikan karya, baik dalam seni, sastra, dan ilmu-ilmu lain. Terus Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Hak-hak kita untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, misalkan adanya BPJS, adanya bantuan-bantuan lain di bidang kesehatan untuk mengakses dengan mudah masyarakat-masyarakat kecil dan menengah dalam bidang kesehatan. Kewajiban. Intinya kewajiban adalah perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara dengan penuh tanggung jawab. Jadi meskipun kita punya hak, kita juga punya kewajiban. Supaya antara hak dan kewajiban itu seimbang, makanya adanya aturan, adanya undang-undang, adanya aturan-aturan lainnya. Next slide. Nah ini, pasal-pasal. Sebetulnya pasal-pasal baik itu hak dan kewajiban warga negara
kebanyakan itu dalam satu pasal itu ada haknya, ada kewajibannya, tergantung kita memaknai pasal itu. Harus pintar-pintar memaknai pasal supaya nanti kita bisa mencari peristiwa ini masuknya ke hak warga negara atau kewajiban warga negara. Jadi harus bisa memaknai pasal-pasal ini. Ibu percaya kelas 12 sudah paham ya. Next saja untuk menghemat waktu. Nah, ini contoh kewajiban. Nah, ini memaknainya. Setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi. Ini salah satu contohnya, seseorang sedang membayar pajak ke kantor pajak terdekat. Terus yang kedua, ini masuknya ke ini yang membayar pajak itu masuknya ke kewajiban warga negara. Terus kedua, setiap warga negara wajib turut ikut serta dalam pembangunan agar bangsa kita dapat berkembang dan maju. Maksudnya, pemerintah mendanai jalan-jalan desa, jalan-jalan akses untuk transportasi masyarakat. Dan kita wajib ikut serta dalam pembangunan itu, minimal membantu, baik itu tenaga, kalau materi tidak mampu, bisa dengan tenaga, dengan waktu, meninggalkan pekerjaan untuk ikut bergotong royong membangun jalan. Nah, itu kan termasuk kewajiban kita sebagai warga negara. Kita tidak boleh hanya mampu menikmati, oh saya sudah bayar pajak, kenapa saya harus ikut-ikut membangun jalan di desa? Kan itu sudah ada petugasnya atau sudah ada yang berwenangnya. Tidak bisa seperti itu. Lingkungan itu memerlukan kerjasama supaya lebih maju, supaya lebih cepat pembangunan aksesnya itu cepat, maka harus ada kerjasama dari pemerintah atau pejabatnya, terus dari masyarakat, bergotong royong, karena akan cepat selesai, lebih efektif dan efisien. Terus ketiga, menaati tata tertib dan peraturan yang berlaku. Ini maknanya, makna dari setiap warga negara wajib untuk berhak dan wajib setiap warga negara bersamaan kedudukannya di depan hukum dan pemerintahan tanpa ada kecualinya. Ini salah satu contohnya. Mau itu mobil polisi, mobil pejabat, kalau sudah lewat lampu merah harus berhenti. Ya, berhenti dulu, nunggu lampunya. Kalau sudah merah itu untuk berhenti, hijau untuk jalan, untuk penjalan kaki. Nah, seperti ini, lampu merah harus tertib, harus baik itu siapapun tanpa ada kecualinya. Kalau dikecualikan orang yang kaya, orang pejabat, mobilnya bagus, ya bisa semrawut kan di jalan gitu. Nah, Ibu ingin lihat nih, seberapa paham sih anak-anak sama materi ini. Ada bukan tugas ya, seluruhan aja. Silahkan cari gambar di internet. Boleh gambar, boleh foto yang biasa kalian lihat di jalan, di rumah, di lingkungan nongkrong misalkan. Atau yang ketiga, foto aktivitas kalian sehari-hari. Boleh kok spontan minta difoto sama orang tua atau sama adik, sama saudara, boleh. Acting juga spontan gak apa-apa. Yang penting itu termasuk aktivitas yang biasa dilakukan kalian di rumah. Terus tag di akun Instagram Ibu @novisteven. Caption terkait gambar itu berisi 3. Boleh pakai tagar lah biar nggak pusing. Yang penting ke tag sama Ibu, jadi Ibu bisa menilai siapa sih yang udah berpartisipasi dalam tugasnya. Pasal berapa, makna pasalnya, terus yang ketiga, gambar itu tentang apa sih, peristiwa apa sih. Nah, ini kasih contoh ya. Contoh, pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45. Yang kedua, siapapun berhak dan mampu membela negara, termasuk di perkuliahan. Yang ketiga, gambarnya itu tentang apa? Resimen mahasiswa UPI atau Menwa UPI. Tuh. Sederhana kan? Terus tag ke Instagram Ibu. Nanti Ibu bisa melihat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.